Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 9 dengan anggota terdiri dari Gaji Algipari, Leila Hasni, Muhammad Akbar Zainuri, dan Faiz Purnama. Serta Bapak Taufik Rahmat Kurniawan selaku dosen pengampu mata kuliah yang bertindak sebagai pembimbing sekaligus corresponding autor pada penelitian ini. Pada kesempatan kali ini, kami akan mempresentasikan hasil tugas besar metode numerik yang berjudul Simulasi Distribusi Panas Dua Dimensi pada Lempeng Logam menggunakan metode iterasi Jacobi dan Gauss Shader, analisis konvergensi, galat, dan efisiensi komputasi. Pada presentasi ini, saya akan menjelaskan mengenai latar belakang permasalahan, teori yang digunakan, serta metode numerik yang diterapkan pada penelitian ini. Penelitian ini membahas simulasi distribusi panas dua dimensi pada lempeng logam menggunakan metode numerik. Permasalahan ini penting dalam bidang teknik dan komputasi, terutama pada perancangan heatsink prosesor dan printed circuit board. Distribusi panas yang baik dapat mencegah terjadinya overheating sehingga komponen elektronik dapat bekerja secara optimal dan memiliki umur pakai yang lebih lama. Secara matematis, distribusi suhu pada kondisi tunak dimodelkan menggunakan persamaan Laplace. Namun, solusi analitik dari persamaan ini cukup rumit karena berbentuk deret Fourier dan sulit ditetapkan secara langsung pada komputasi. Oleh sebab itu, digunakan metode numerik sebagai solusi yang lebih praktis untuk menghitung distribusi suhu pada setiap titik dalam lempeng logam. Tahap pertama dalam metode numerik ini adalah melakukan disretisasi menggunakan metode beda hingga atau finite difference method. Lempeng logam dibagi menjadi sejumlah titik atau grid. Kemudian persamaan Laplace diubah menjadi bentuk aljabar sehingga suhu pada setiap titik interior dihitung sebagai rata-rata dari 4 titik tetangganya. Dari proses ini terbentuk sistem persamaan linear yang dapat diselesaikan secara iteratif. Lalu di penelitian ini digunakan dua metode iterasi yaitu Jacobi dan Gauss-Seidel. Metode Jacobi ini menghitung seluruh nilai berdasarkan nilai pada iterasi sebelumnya, sehingga pada titik ini diperbarui secara bersamaan. Kelebihannya mudah diparalelkan, tetapi membutuhkan iterasi yang lebih banyak karena konvergensinya relatif lebih lambat. Sementara metode Gauss-Seidel menggunakan nilai terbaru yang diperbarui pada iterasi yang sama dan memanfaatkan informasi terbaru. Lalu proses konvergensinya diubah menjadi lebih cepat dan umum membutuhkan jumlah iterasi yang lebih sedikit dibandingkan dengan metode Jacobi. Proses iterasi ini akan terus dilakukan hingga perubahan nilai suhu antar iterasi lebih kecil dari nilai toleransi yang ditemukan. Setelah kedua metode ini menghasilkan solusi, hasilnya dibandingkan berdasarkan jumlah iterasi, waktu komputasi, dan tingkat galat terhadap solusi benchmark. Lalu dari tujuan penelitian ini adalah untuk menentukan metode yang paling efisien dan akurat dalam menyelesaikan simulasi distribusi panas pada lempeng logam. Selanjutnya akan dijelaskan bagaimana metode ini diimplementasikan ke dalam program Python. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan untuk demo program Python. Perkenalkan, saya Leila Hasni Darmadi dengan NIM 240102049. Saya akan menjelaskan demo programnya. Nah, di sini kita akan menjelaskan kasus utamanya yaitu iterasi Jacobi from scratch-nya. Nah, di sini menjelaskan persamaan Laplace 2D dengan iterasi Jacobi murni. Nah, di sini untuk perhitungannya grid 25 kali 25. Jacobi butuh 950 iterasi buat konvergen. Gauss-Seidel butuh 511. Di sini untuk perhitungannya ini menggunakan from scratch. Nah, kemudian ada yang iterasi yang kedua itu menggunakan iterasi Gauss-Seidel. Di sini Gauss-Seidel itu
1,86 kali lebih cepat mencapai toleransi. Di bawah juga ada hasil untuk berbagai ukuran grid lain, dari N sama dengan 10 sampai R sama dengan 40. Kita dapat melihat kalau polonya itu konsisten gitu. Kalau Gauss-Seidel itu selalu lebih cepat gitu. Kemudian di sini buat kode orkestrasi seluruh eksperimennya. Fungsi main ini menjalankan kasus utama untuk grid 25 kali 25 dan analisis sensitivitas ukuran gridnya. Nah, ini untuk di ini kemudian kita lanjut ke terakhir, yaitu visualisasi hasil eksperimennya. Yang pertama untuk heatmap distribusi suhunya seperti ini. Untuk Gauss-Seidel ini yang metode Jacobi, kemudian yang ini yang benchmark NAMPI-nya, dan ini untuk kode implementasi ke kurva konvergensinya. Sekian dari saya, selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, saya Ghazi Al-Ghifari. Kali ini saya akan menjelaskan tentang fungsi dan analis. Sebelum masuk ke detail fungsi, saya mau jelasin dulu kenapa program ini kami bikin from scratch atau tanpa pakai solver instan seperti NumPy, Linux, dan Solve atau CP untuk perhitungan utamanya. Tujuannya supaya kami benar-benar paham logika di balik metode iteratif. Cuma kami pakai satu kali lagi, khusus sebagai pembanding akurasi, bukan untuk menghasilkan solusi utama. Baik, selanjutnya fungsi pertama ada initialize grid. Tugasnya sederhana, bikin grid suhu berukuran N kali N. Lalu isi keempat sisinya sesuai kondisi batas. Sisi atas 100 derajat, 3 sisi lain 0 derajat. Titik-titik di dalamnya yang belum kita tahu suhunya. Kita kasih tebakan awalnya 0. Nanti tebakan awal inilah yang akan diperbaiki terus-menerus lewat iterasi. Fungsi kedua ada Jacobi solver. Logikanya setiap titik dihitung ulang sebagai rata-rata dari 4 tetangganya. Atas, bawah, kiri, kanan. Yang jadi ciri khas Jacobi sebelum mulai menghitung, kita salin dulu seluruh grid lama ke grid baru. Jadi, semua titik dihitung berdasarkan nilai iterasi sebelumnya. Dan baru diganti serentak setelah semua titik selesai dihitung. Maka Jacobi disebut metode pembaruan serentak. Dan fungsi ketiga ada Gauss-Seidel solver. Ini modifikasi dari Jacobi. Bedanya cuma satu, yaitu tidak ada penyalinan grid di awal. Begitu satu titik selesai dihitung, nilai barunya langsung dipakai untuk menghitung titik berikutnya. Karena selalu pakai informasi yang paling baru yang tersedia. Metode ini konvergen, lebih cepat. Itu sebabnya hasilnya tadi cuma butuh 511 iterasi dibandingkan 950 punya Jacobi. Dan ada fungsi keempat yaitu benchmark solver. Ini satu-satunya bagian yang pakai NumPy Linux Solve. Caranya sistem stensil 5 titik yang sama kita susun ulang. Jadi bentuk matriks A dikali X sama dengan B. Lalu diselesaikan pakai solver instan. Fungsi ini murni verifikasi untuk membuktikan bahwa hasil Jacobi dan Gauss-Seidel kami itu benar, bukan sebagai solusi utama. Dan yang terakhir ada fungsi-fungsi plotting. Yang plotting ini ada terbagi menjadi beberapa. Yang pertama plot heat map, yang kedua plot convergence, yang ketiga plot error, dan yang keempat plot timing. Semuanya bertugas memvisualisasikan angka-angka yang dihasilkan solver di atas. Tidak ada logika perhitungan numerik di dalamnya. Kami pisahkan sengaja supaya kode lebih rapi atau logika komputasi terpisah dari logika visualisasi. Dan selanjutnya ada analis sensitivitas ukuran grid. Kami uji kedua solver pada beberapa ukuran grid. N sama dengan 10, 15, 20, 30, sampai 40. Semakin besar N, artinya grid semakin rapat. Jarak antar titik atau H semakin kecil. Hasilnya, semakin kecil H,
jumlah iterasi dan waktu komputasi keduanya naik cukup tajam. Di N10 Jacobi cuma butuh 163 iterasi, tapi di N40 sudah 2212 iterasi. Ini masuk akal karena makin banyak titik yang harus dihitung dan makin banyak juga jarak yang harus ditempuh. Informasi dari batas untuk sampai ke titik-titik di tengah. Yang menarik justru soal galat-galat terhadap benchmark itu naik, bukan turun. Ini terjadi karena kriteria berhenti kami hanya membatasi selisih antar iterasi, bukan galat terhadap solusi eksak. Jadi, pada grid yang lebih halus, ada lebih banyak titik yang harus mengalirkan informasi dari batas, sehingga galat residualnya terakumulasi lebih besar, meski tiap langkah individu sudah di bawah toleransi. Keterbatasan penelitian, bahwa toleransi berbasis selisih antar iterasi itu tidak menjamin akurasi global yang seragam. Saya Muhammad Faiz Purnamasani. Sebagai kesimpulan, penelitian ini berhasil mengimplementasikan metode Jacob dan Gauss-Seidel secara mandiri untuk menyelesaikan distribusi panas dua dimensi. Hasil pengujian menunjukkan bahwa Gauss-Seidel lebih unggul karena membutuhkan iterasi lebih sedikit, waktu komputasi lebih cepat, dan menghasilkan galat yang lebih kecil dibandingkan Jacobi. Untuk penelitian selanjutnya, metode ini dapat dikembangkan menggunakan SOR multigrid atau paralelisasi GPU agar efisien pada ukuran grid yang lebih besar. Mungkin cukup sekian yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan dalam penyampaian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.